Cinta yang tumbuh sejak masa putih abu-abu, kini berbuah menjadi sebuah ikatan suci. Agung dan Ajeng, dua sahabat yang dulu hanya saling menatap malu di bangku SMA, akhirnya memutuskan untuk melangkah bersama dalam pernikahan. Tapi, setiap kebahagiaan kadang tak berjalan mulus. Cinta mereka diuji, bukan oleh orang lain, melainkan oleh seseorang yang seharusnya menjadi keluarga. Inilah kisah tentang cinta, kesetiaan, dan luka yang datang dari dalam rumah sendiri. Sebuah cerita yang mengajarkan bahwa tidak semua yang tampak peduli benar-benar tulus di hati. Sebelum nonton, dukung Komik 99 dengan subscribe dan klik notifikasi agar kami bahagia. Selamat menonton. Mbak, saya mau izin sama Mbak. Ada apa sih? Kok kamu serius banget pakai segala izin-izin sama Mbak? Saya mau menikahi Ajeng, Mbak. Apa kamu mau menikah sama dia? Iya, Mbak. Ajeng adalah wanita yang baik. Saya yakin dengan dia. Gung, Mbak aja dulu menganggap mantan suami Mbak itu orangnya baik karena mukanya yang polos dan mulutnya yang manis. Tapi nyatanya dia jahat, suka judi, main perempuan pula. Akhirnya ini Mbak sekarang jadi janda. Saya benar-benar yakin sama si Ajeng ini, Mbak. Jadi, saya mohon, Mbak, izin saya menikahi Ajeng. Saya sangat mencintai dia. Alah, cinta basi banget. Pokoknya, saya akan tetap menikahi Ajeng, Mbak. Kenapa keras kepala banget sih? Ngeyel banget kalau dibilangin. Akhirnya Agung dan Ajeng menikah. Walaupun mendapatkan pertentangan dari Mbak Sinta, keduanya tinggal di rumah Agung dan memulai hidup bersama. Kalian mau kemana? Kita mau bulan madu, Mbak. Dari awal kami menikah, kami belum bulan madu, Mbak. Ajeng, kamu itu jadi istri bukannya berhemat, ini malah foya-foya, pakai honeymoon segala. Dari awal menikah, kami belum liburan kemana-mana. Jadi sekarang ini kita sempatkan untuk jalan-jalan. Agung, kamu tuh gak usah terlalu manjain istri kamu. Nanti dia malah ngelonjak. Lebih bagus juga uangnya ditabung saja. Betul kata Mbak Sinta. Kita tunda saja ya. Lagi pula, bulan madu itu nggak terlalu penting. Apa? Kamu bilang bulan madu kita gak penting? Kamu benar-benar keterlaluan, Mas. Ajeng, Udah, nanti juga akan diam sendiri. Perempuan itu cuma acting doang. Cuma cari perhatian aja. Bajeng, jalan sendian aja nih. Kok kelihatan bete gitu? Uang belanjaan aman kan, Mbak? Iya, Bang. Aman kok, Bang. Cuma saya lagi kesel aja sama kakak ipar saya, Bang. Dia selalu ikut campur urusan aku sama Mas Agung. Waduh, kalau itu sih udah gak diragukan lagi, Mbak. Orang kampung Sani, sapan yang udah tahu sama Mbak Sinta, ipar Mbak itu. BT-nya pasti tingkat dewa itu, Mbak. Kalau urusan keluarga, udah ada yang ikut campur. Bener banget, Bang. Apa Bang Jarwo juga gitu sama iparnya? Jarwo belum punya ipar, Mbak. Tapi seringnya kan memang begitu, Mbak. Kalau gak berantem sama mertua, ya sama ipar. Ditambah lagi, saya kesel dengan sikap Mas Agung, Bang. Saya kan istrinya, tapi dia lebih membela mbaknya daripada saya. Sabar, Mbak. Gregetan banget pokoknya rasanya, Bang. Jarwo siap mendengarkan kok, Mbak. Walau agak sedikit budek telinga Jarwo. Maaf, Bang. Bang Jarwo jadi dengerin curhatan saya. Suante aja, Mbak. Akhirnya Ajeng curhat dengan Bang Jarwo. Semua unek-unek Ajeng diutarakan ke Jarwo.
Ajeng, kamu masak apa hari ini? Belum tahu, Mbak. Saya belum beres nyuci ini. Saya tuh udah lapar. Maaf, Mbak, tapi saya memang belum selesai. Mbak kan bisa buat sendiri. Ada mie instan kok. Makan itu dulu aja ya, Mbak. Punya ipar pemales banget. Kalau sudah beres nyuci, saya akan masak kok, Mbak. Alah, banyak alasan kamu ini. Kenapa ngobrol suaranya kenceng banget sampai terdengar ke kamar lo? Ada apa sih? Itu loh istri kamu, udah nggak mau masak-masak. Mbak disuruh bikin mie instan aja. Kamu benar-benar keterlaluan, Ajeng. Mbak Sinta ini mbak aku. Jadi, dia mbak kamu juga. Kenapa kamu tega sekali dengan Mbak Sinta? Gak begitu kejadiannya, Mas. Saya kecewa sama kamu, Ajeng. Mbak, kenapa tega sekali bicara seperti itu kepada Mas Agung? Mas Agung jadi marah dengan saya. Buat apa, Mbak? Saya sengaja, supaya Agung membenci kamu. Ajeng, Mbak mau pinjem KTP kamu dong. Buat apa, Mbak? KTP kamu kan belum sempat diubah. Kata Pak RT, kamu harus mengurus surat domisili sini. Oh iya, saya belum sempat mengubah KTP. Mas Agung kayaknya lupa juga deh. Kalau gitu, sama saya aja, Mbak, kalau ke rumahnya. Gak usah, biar Mbak aja. Mbak juga mau sekalian mau anterin iuran bulanan ke rumah Pak RT. Makasih ya, Mbak. Maaf jadi merepotkan. Ternyata Mbak Sinta baik juga ya. 2 hours later. Wah, kebetulan sekali ketemu Pak RT. Di sini ada Jarwo juga loh Mbak Ajeng. Oh iya ya, ada Bang Jarwo si Hasip yang ada sedikit. Bilang aja langsung koplak gitu Mbak. Pakai ditahan segala. Oh ya, emang ada apa Mbak? Itu loh Pak, saya mau menanyakan soal surat domisili Pak RT. Waktu itu kan Pak RT yang meminta dan kebetulan Mbak Maya mau kasih uang iuran bulanan. Jadi sekalian KTP-nya saya titipkan sama Mbak Sinta. Mbak Sinta? Nggak ada kasih KTP tuh Mbak Sinta kok Mbak. Dia cuman ngasih uang iuran aja. Nggak ada singgung soal surat domisili. Emang Mbak Ajeng sudah titipkan KTP-nya sama Mbak Sinta? Iya Pak. Duh, buat apa ya kira-kira Mbak Sinta sampai berbohong pinjam KTP saya? Aduh, hati-hati Mbak. Harus hati-hati gimana Bang? Zaman sekarang itu gampang banget buat ngajuin pinjol Mbak. Cuma modal KTP doang, langsung cair. Takutnya KTP Mbak Ajeng dipakai buat jaminannya. Kamu nggak boleh sembarangan, wow. Mbak Sinta itu orang baik, wow. Pak Rete belum tahu aja. Memang belum tahu. Emang apa, wo? Iya juga ya. Pokoknya ceritanya panjang deh. Iya nggak Mbak Ajeng? Iya betul Pak Rete. Aduh, saya mesti gimana dong? Coba Mbak tanya dulu aja ke Mbak Sinta. Siapa tahu memang betul mau membuatkan surat domisili untuk Mbak Ajeng. Mungkin kemarin dia lupa. Iya Pak RT. Kalau gitu saya pamit ya. Aduh, kasihan Mbak Ajeng. Kamu jangan mudah suuzon sama orang lain, wo. Harus ada bukti dulu. Nanti deh, Jarwo akan ceritain ke Pak Rete. Sekarang aja, wo. Pak Rete kepo ya. Kalau mau diceritain sekarang, harus ada martabaknya dong Pak Rete. Kok kamu gitu sama saya, wo? Bercanda Pak Rete. Ayo, kita ke pos dulu. Nanti Jarwo ceritain semuanya. Akhirnya,
Bang Jarwo menceritakan semua kejadian ke Pak RT. Jang! Jang! Iya Mbak, ada apa? Ini, bawain belanjaan Mbak dong. Berat banget nih. Capek aku. Bar bisa belanja sebanyak ini? Dapat uang dari mana kamu? Kenapa nanya-nanya kayak gitu? Kamu curiga saya abis maling atau ngerampok gitu? Enggak Mbak. Oh iya, saya mau nanya soal KTP dan surat domisilinya. Apa sudah dibuatkan oleh Pak RT? Belum. Maksud Mbak? Ngapain juga Mbak ngebuatin surat domisili buat kamu? Males banget. Yang ada juga kamu harus cepet angkat kaki dari rumah ini. Astagfirullahaladzim Mbak. Lalu KTP saya dikemanakan Mbak? Mbak pakai untuk jaminan pinjol. Kenapa Mbak tega sekali dengan saya Mbak? Lalu bagaimana Mbak akan membayarnya? Itu kan nama kamu. Ya kamulah yang harus membayarnya. Gak usah sedih. Drama banget hidup lo. Mbak, kenapa nangis? Mbak tahu, Sekar itu gak suka sama Mbak. Tapi Mbak mohon, jangan fitnah Mbak mengajukan pinjol. Mbak ini punya uang dari hasil arisan. Wajar dong Mbak memanjakan diri dengan belanja dari hasil Mbak sendiri. Kamu benar-benar keterlaluan, Ajeng. Mbak Sinta sudah baik sekali dengan kita. Ini balasan kamu. Tapi Mas, Nggak usah bicara apa-apa. Aku udah nggak mau dengar omongan kamu. Permisi, saya mau bertanya. Kalau rumah Ibu Ajeng di mana ya, Pak? Nah, pas banget. Ini loh rumahnya. Oh, iya. Makasih, Pak. Bapak-bapak mau ngapain ya? Apa mereka sales kompor? Jarwo mau ikutin nah. Siapa tahu nanti mau ada demo masak-masaknya. Jarwo bakalan kebagian. Apa betul ini rumah Bu Ajeng? iya betul Pak. Ada apa ya? Kedatangan saya ke sini, saya mau menagih uang cicilan pinjol yang belum Anda bayarkan selama 5 bulan ini. Apa? Tapi itu bukan saya yang meminjamnya Pak. Dari data-data di aplikasi kami, semua atas nama Ibu Ajeng. Jadi, Bu Ajeng tidak bisa menghindar lagi. Aduh, duduh. Jangan asal tangkap dong, Pak. Mbak Ajeng ini hanya korban, Pak. Pak Polisi, tolong tangkap Bu Ajeng. Tolongin. Setelah penjelasan dari Ajeng dan Bang Jarwo serta bukti-bukti yang ada, akhirnya polisi menetapkan Sinta sebagai tersangka penipuan dan penyalahgunaan dana pinjaman online. Mbak, apa benar kamu Mbak Sinta? Iya, benar Pak. Ada apa ya? Ayo, ikut saya ke kantor polisi. Loh. Ada apa ini Pak? Semua bukti-bukti sudah dikumpulkan. Mbak Sinta sudah tidak bisa lagi beralasan. Pak, jangan Pak. Saya bisa jelasin dulu. Nanti aja di kantor penjelasannya. Akhirnya polisi menangkap Sinta dan Sinta mengakui perbuatan dan Agung pun mendengarkan penjelasan dari Sinta dan juga polisi. Maafin, aku ya Ajeng. Aku terlalu mudah percaya dengan omongan Mbak Sinta. Gak PP Mas. Aku yakin kebenaran akan datang di waktu yang tepat. Aku akan lebih menghargai istri aku daripada orang lain. Pak RT, Bang Jarwo, makasih banyak ya sudah membantu saya. Itu kan sudah menjadi kewajiban saya sesama manusia. Dan sebagai RT harus peduli terhadap warganya, wo. Sama-sama, Mbak Ajeng. Jarwo kan bukan hanya jadi hasip, tapi juga bisa jadi detektif kampung. Akhirnya Agung dan Ajeng hidup berdua. Namun karena kondisi ekonomi, Ajeng akhirnya bekerja di sebuah perusahaan swasta. Dan Agung menambah pekerjaan sebagai tukang ojek online.